Ayatnya yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Jadi yang meneguhkan dia untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah siapa? Allah. Allah yang membuat dia kuat. Kata Allah yusabbitullah. Allah yang meneguhkan orang-orang yang beriman untuk berkata dengan perkataan yang teguh. Bil qauli tsabit. Di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Dan yang menyesatkan orang-orang zalim siapa? Allah Azza wa Jalla. Lihat subhanallah. Kata para ulama, Allah khaliqul asbab wal musabbabat. Ini kaidah. Allah Ta'ala khaliqul asbab wal musabbabat. Allah yang menciptakan sebab dan buah dari sebab tadi. Sebab itu sarananya, musabbabat itu hasil dari sarana tadi. Sabab usaha, musabbabat buah dari usaha atau hasil dari usaha. Allah yang menciptakan usaha tadi dan Allah yang menciptakan hasil dari usahanya. Anak yang sekolah pengen naik kelas. Apa yang dia lakukan? Belajar. Kalau dia belajar sungguh-sungguh hasilnya naik kelas. Yang menciptakan atau menakdirkan murid tadi bersungguh-sungguh siapa? Allah. Dan yang memberikan hasil dari usahanya siapa? Allah. Ya, jadi di sini manusia nggak bisa bergantung pada usaha dia, tapi dia selalu bergantung kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang udah berusaha namun tidak mendapatkan hasil dari usahanya? Berapa banyak orang yang usahanya biasa-biasa saja, namun hasilnya lebih besar dibandingkan orang yang bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Ya, sampai anak punya satu teman, subhanallah, dia nggak pernah selama dia belajar turun dari ranking 1, terus ranking 1. Teman-teman yang lainnya di bawah dia. Subhanallah, setelah 10 tahun atau 20 tahun mendatang, yang di bawah dia rankingnya dan prestasinya lebih sukses dibandingkan dia. Dari sisi kemudahan, kuliah, karir, dan yang lainnya. Sedangkan dia ya jauh keberhasilannya dibandingkan teman-teman yang lain. Hingga sempat terucap dari mulutnya, "Ana nyesel kenapa dulu ana rajin." Ya. Dia ngelihat yang di bawah-bawah dia tidak rajin lebih sukses dibandingkan dia. Dia habiskan waktu buat belajar ketika orang-orang pada bermain, dia belajar, dia menghafal dan yang lain. Pelajarannya maksudnya Allah yang menciptakan sebab dan Allah yang menciptakan hasil dari sebab tadi. Makanya manusia tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Azza wa Jalla. Nggak ada tempat bergantung kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah satu-satunya yang membantu dia untuk mengambil sebab dan Allah juga yang akan memberikan hasil dari sebab dia. Ya, akhirnya kalau misalnya dia tahu Allah yang menciptakan itu semua, nggak ada tempat kembali kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kata Ibn Sa'di rahimahullah, "Innallaha idza arada bi'abdihi khairan hayya'a lahul asbab." Allah kalau menginginkan dari hambanya kebaikan, maka Allah akan buka pintu sebabnya. Si fulan sakit. Allah menginginkan dari hamba ini sehat dari penyakitnya. Nanti Allah yang akan membuka jalan sebabnya dan hasil dari sebab tadi. Dia pergi ke sana, pergi ke sini, sampai nanti dia ketemu satu dokter atau tabib yang cocok dan menjadi sebab kesehatan. Ya, makanya dia berdoa. Minta sama Allah kesehatan, Allah akan menunjukkan sebabnya dan hasil dari sebabnya. Allah menakdirkan seorang hamba jadi kaya. Maka kaya itu bukan pintar dia, bukan modal dia. Kaya itu Allah yang membukakan sebab dan hasil dari sebabnya. Maka Allah akan iringi dia, digandeng oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah, akan masuk ke satu
sebab, kemudian akan diberikan hasil dari sebabnya. Si fulan Allah menginginkan dia menjadi menteri misalnya. Nanti Allah yang bawa, Allah yang memberikan usaha, dan Allah pun yang akan memberikan hasil dari usahanya. Nah, begitu juga ketika orang diinginkan oleh Allah, dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka Allah yang memberikan sebab dan Allah yang akan memberikan buah dari sebabnya. Maka Allah akan memberikan kepada dia taufik. Mungkin dia mendengarkan kajian, duduk di majelis ta'lim, mendengarkan 1-2 nasihat, masuk ke dalam hatinya, menjadi sebab hidayah, dia tinggalkan dosa-dosa dan maksiat, dia menjadi hamba Allah yang saleh, diwafatkan dalam keadaan itu. Allah yang menginginkan dia untuk berbuat itu. Jadi Allah yang mengatur semuanya. Nah, begitu juga kalau ingin disesatkan oleh Allah. Ya, dia sebelumnya Masya Allah, tiba-tiba terkena satu fitnah, maka fitnah ini membuat dia sesat, semakin jauh dari Allah, kemudian wafat dalam keadaan tersebut. Ya, maka ini subhanallah khaliqul asbab wal musabbabat. Allah yang menciptakan sebab dan menciptakan hasil dari sebab-sebab tadi. Oleh karena itu, tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat meminta dan tidak ada tempat berharap, tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat. Ya, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah, menjadikan hamba-hamba yang saleh dan taat sampai akhir hayat dan diwafatkan dalam keadaan yang terbaik dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah.